Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Haji Musli, Bapak Amin, Bapak Sono, dan para alumni-alumni mulai dari Pak Bundaran beserta dengan para alumni yang lain. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang pada hari ini memberikan taufik hidayah dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa mengadakan acara temu kangen mengumpulkan balon pisah antara sesama alumni yang dimulai alumni 61 sampai dengan sekarang. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan kita semua yang hadir di ruangan ini. Mudah-mudahan akan mendapatkan syafaat beliau. Allahumma amin. Beberapa hal ingin saya sampaikan kepada panjenengan semua dalam rangka melengkapi apa yang tadi telah dipaparkan oleh yang terhormat Bapak Haji Musli, ditambah dengan Pak Bundaran, dan saya merasa berkepentingan karena secara kebetulan saya juga alumni SMK bersubsidi tahun 76, sehingga diakui maupun tidak saya adiknya panjenengan, yang saat kebetulan saya sedang dipasrai untuk memegang di SMK Liworotomo Purwokerto. Untuk itu saya ingin menambah bahwa apa yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Musli itu benar apa adanya, benar adanya. Demikian pula yang disampaikan oleh Pak Bundaran juga demikian. Nah, saya ingin menyampaikan supaya tidak menjadi suatu hal-hal yang menjadi berseberangan. Karena apa? Karena 58 tahun yang lalu, artinya tahun 58 itu berdiri SMK atau STM di Purwokerto pada waktu itu. Jadi ini saya buka dari beberapa buku-buku yang ada di sana, itu memang langsung saya pelajari berkenaan dengan adanya pertemuan ini, supaya nanti kita bisa membuat sebuah sejarah yang benar bahwa kita itu sama-sama dari STM Purwokerto, yang pada waktu itu siapa yang mendirikan panitia? Siapa panitianya? Di antaranya adalah bapak-bapak guru kita, Pak Musli, anggota dewan dan sebagainya. Kenapa kok didirikan STM Purwokerto? Karena pada waktu itu anak-anak yang akan belajar lulus ST, lulus SMP, kalau ingin masuk ke STM itu harus ke provinsi, harus ke Semarang, harus ke Jogja, harus ke Bandung. Sehingga Pak Haji Musli itu tergerak hatinya, bagaimana seandainya Neng Liworotomo itu anak sekolahan. Sehingga karena Pak Musli pada waktu itu beliau sebagai guru ST, sehingga didirikannya STM Purwokerto itu di ST Purwokerto. Jadi manggone ST Purwokerto di mana? Dia di sini. Sekolahnya itu di sini. STM Purwokerto manggoni nganggo alate, nganggo gedunge ST Purwokerto. Jadi sekolah teknik Purwokerto. Ini tadi yang saya dengar itu seperti itu. Nah, pada waktu itu tadi disampaikan oleh Pak Bundaran bahwa peresmiannya itu tanggal 25 Agustus tahun 58. Dibuka dua jurusan, satu jurusan mesin, satu jurusan bangunan.
yang tadi disampaikan. Nah, kita bersaing, STM Purwokerto itu bersaing dengan STM yang ada di Tegal, di mana. Berkat perjuangan gigih dari Pak Haji Muslim beserta dengan teman-teman yang lain pada waktu itu, menyebabkan hasil ujian pertama itu bisa mengalahkan yang ada di Tegal, yang ada di daerah lain. Ini tadi seperti itu. Sehingga ada 6 yang lulus jurusan mesin, 6 yang lulus jurusan bangunan, dan termasuk Pak Buntara ini. Ini luar biasa. Dan kita tepat sekali kalau hari ini itu kita mengadakan silaturahim bertepatan dengan Hari Ibu. Jadi kita itu tidak akan meninggalkan ibu, induk semua kita, STM Purwokerto, yang akan kita gali di sini, yang akan kita susun sejarahnya. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa memberikan sumbangan pemikiran bahwa asal usulnya STMW kayak gini. Itu 58 tahun yang lalu, 2 jurusan dan seterusnya. Sehingga ada suratnya, surat bahwa STM yang berhasil itu, maka karena keberhasilannya itu diberi bantuan, diberi subsidi, sehingga yang tadinya STM Purwokerto itu akan berubah menjadi STM bersubsidi. Tahunnya berapa, nomornya berapa, suratnya dari mana, saya punya catatannya. Tahun 61 itu diberi bantuan STM bersubsidi, sehingga namanya menjadi STM bersubsidi. Dan pada waktu itu pertama kali adalah yang ditunjuk sebagai kepala sekolah itu adalah Pak Tirto Putra, Pak. Itu ada, di situ ada. Dan menurut saya yang saya buat di sini itu adalah perjalanan dari 58 tahun yang lalu, tahun 58 sampai dengan 2016, tapi kiblatnya adalah di Wirotomo. Jadi bahwa Wirotomo adalah cikal bakal daripada STM yang ada di Purwokerto. Sehingga pada tahun 68 Ibu Bapak semua, 2 jurusan yang dibina di STM bersubsidi itu dinegrikan. Jadi 2 jurusan itu dinegrikan, sehingga kalau STM sini, STM negeri itu mengatakan bahwa 68, ya benar, karena 68 STM negeri itu baru mulai membuka. Yang dipetil dari STM Purwokerto tadi yang berubah menjadi STM bersubsidi. Sehingga pada tahun itu terjadi 2 STM, ada 2 STM. Satu adalah STM bersubsidi, satu adalah STM negeri. Karena STM bersubsidi dulu ada bangunan gedung, ada bangunan air, ada listrik, ada mesin. Yang bangunan dinegrikan. Jadi bangunan gedung dan bangunan air dinegrikan, sementara mesin dan listrik masih subsidi. Dalam perjalanannya, karena ada 2 STM itu, maka kepala sekolahnya jadi 2. Sehingga menurut saya kalau tadi ada yang baca di sini, loh Pak Karto langka di sini, dan itu misalnya itu Pak Karto adalah kepala STM negeri pertama. Nah karena itu adalah kepala negeri, saya tidak menuliskan. Sehingga menurut saya, loh kalau Pak Karto kan mana ini langka, ini adalah STM Purwokerto. Itu seperti itu. Jadi kita sama-sama, tidak usah membedakan mana yang lebih, kita sama-sama STM Purwokerto yang harus mengemban memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Banyumas. Dan sekarang Ibu Bapak semuanya, STM itu berubah menjadi SMK. Dulu ada STM, sekarang jadi SMK. Dulu ada SEMEA, sekarang jadi SMK. Dulu ada STKK, sekarang ada SMK. Jumlahnya kalau sekarang 77 Pak.
di Kabupaten Banyumas itu ada 77 SMK. Nah, siapa kerabat kita yang paling dekat untuk berbicara SMK atau STM Purwokerto? Siapa? Ya, satu adalah STM itu yang mulai berdiri tahun 2008, bersubsidi, terus nanti jadi negeri, jadi Worotomo. Tapi ada di sebelah kita ada namanya STM 75 yang mungkin nanti pada saatnya juga perlu diwadahi kalau kita mengatakan STM Purwokerto, karena STM Purwokerto itu banyak, sehingga pada saatnya nanti lulusannya mereka juga mungkin ingin bergabung dengan kita, sehingga kita tidak hanya memadai dengan lulusan yang 61, 62 sampai 76 katakanlah saja, tapi yang kesini nanti sudah banyak. Apakah itu perlu nanti kita wadahi juga, supaya apa? Supaya dunia pendidikan khususnya SMK di Kabupaten Banyumas itu nanti menjadi tumbuh dan berkembang. Karena apa? Kalau saya melihat alumni daripada STM Purwokerto, apakah itu yang nanti masuk di dalam lulusan STM, apakah lulusan bersubsidi, apakah lulusan Worotomo, apakah lulusan negeri, itu hebat-hebat sekali, Pak. Hebat-hebat sekali. Ada yang sewu pangkatnya itu juga bintang, ada yang sudah bintang 2, ada yang dari pengusaha dan sebagainya. Ini adalah sesuatu yang mungkin bisa dijadikan panutan apabila kita itu akan menguri-uri memajukan dunia pendidikan. Saat nanti bahwa kita itu ya punya negeri, ya punya katakanlah bersubsidi. Nah, kalau nanti di sini dari STM Purwokerto terus jadi bersubsidi, itu perjalanannya sampai 68 itu bersubsidi, langsung dipecah jadi 2. Tinggal negeri, ini subsidi, terus buka lagi. Yang negeri juga membuka mesin dan listrik, yang subsidi membuka bangunan gedung dan bangunan air, sama-sama nggak berjalan. Nah, di dalam perjalanannya di SMK katakanlah yang sekarang namanya SMK, yang tadinya adalah STM bersubsidi, terus pada tahun 76 itu yayasannya memberikan tambahan nama, karena pada waktu itu sekolah swasta itu harus punya nama. Kalau bersubsidi itu bukan nama, hanya karena bantuan terus ditempelkan jadi nama, jadi terkenal. Nah, namanya pada waktu itu yayasannya mungkin Pak Muslim beserta dengan teman-teman lain itu menambahkan nama yang namanya Wiworotomo. Nah, Wiworotomo tapi bersubsidi, sehingga terkenal dengan Wiworotomo itu disingkat Wi, terus ini bersubsidi dia terkenal dengan yang namanya STM Wiber. Jadi STM Wiworotomo bersubsidi. Apa arti daripada Wiworotomo itu? Katanya ini, karena saya baca saja, Wiworotomo itu berasal dari kata Wiworo dan Tomo. Wiworo adalah sebuah jalan, sedangkan Tomo adalah utama. Sehingga Wiworotomo itu katanya artinya adalah jalan menuju keutamaan. Sehingga bagi siapa saja yang ingin belajar di Wiworotomo, ingin menuju ke jalan keutamaan, masuklah ke Wiworotomo. Sehingga insya Allah nanti masa depannya itu akan bagus katanya. Ini arti daripada Wiworotomo. Nah, guru-guru negeri yang dipekerjakan pertama kali yaitu Pak Haji Muslim. Pada waktu itu guru SD tapi dipindah menjadi guru STM. Namanya guru negeri dipekerjakan. Itu Pak Muslim, Pak Hartoyo dan sebagainya. Dan sampai itu bantuannya banyak sekali guru-guru negeri yang dipekerjakan di sana, sehingga menghapuskan
yang namanya bantuan. Karena pada waktu itu bantuan atau subsidi hanya berbentuk guru. Sementara bantuan yang sekarang bukan hanya guru, sarana prasarannya diberi, gedung diberi, sampai sekarang. Dan alhamdulillah Wirotomo itu juga diberikan. Hampir setiap tahun kami dapat RKB, ruang kelas baru, dapat RPS, ruang praktek siswa, kita dapat peralatan dan dapat sekarang masih, apalagi STM negeri yang sekarang sudah menyiapkan pelatihan itu sama, sehingga kita itu berkeluarga. Jadi antara Wirotomo negeri itu berkeluarga, asal-asalnya STM Purwokerto. Siapa pendirinya? Pak Muslim, guru kita. Sehingga nanti tidak akan menjadi itu lagi. Oh, Pak orang ngakuni Wirotomo, dia ngakuni negeri baik. Kok aku tak ngakuni negeri baik, orang ngakuni Wirotomo, nanti enggak. Asal usul 58 tahun yang lalu, 58 tahun lalu, tanggal 25 Agustus itu didirikan STM Purwokerto yang diteruskan sekarang namanya SMK Wirotomo. Itu seperti itu. Nah, saya 2 tahun memegang di sana, sehingga saya buka-buka semuanya, bahkan saya mengikuti alumni. Ada angkatan yang 71, 72 yang begitu aktif sekali melaksanakan komunikasi. Terus ini lagi ada lagi, terus ada lagi. Bagaimana seandainya itu semuanya direkrut, sebagaimana idenya Pak Wandi, dijadikan satu, bukan Madaik yang tahun yang awal-awal saja, tapi termasuk yang baru ini. Bagaimana? Siapa tahu, dan saya yakin, sangat yakin bahwa ibu bapak alumni itu rata-rata orang-orang hebat, orang-orang yang profesional, bisa membantu lulusan apakah negeri, apakah Wirotomo yang mungkin butuh bantuan panjenengan semua dalam rangka setelah lulus SMK boleh pegawaian. Ini yang menjadi pemikiran saya selaku saya yang sedang hadapi. Walaupun kami juga melakukan berbagai macam terobosan-terobosan supaya lulusan-lulusan kami itu bisa bekerja. Nah, ini adalah tambahan dari kami, artinya bahwa cikal bakalnya pertama kali ya Pak Muslim tahun 58, terus jadi bersubsidi tahun 68 dipetil, tinggi dari subsidi tetap, tinggi dari negeri, terus berlanjut sing negeri jalan, sing bersubsidi juga jalan, terus muncul namanya Wirotomo, sehingga negeri dan subsidi adalah saudara. Tetapi kalau 75 Bintek itu lain. Nah, artinya ini adalah sebagai bahan masukan yang mungkin bisa menambahkan, sehingga nanti kita bisa memberi wadah kepada lulusan-lulusan. Syukur-syukur kita bisa membuat sesuatu, berkiprah sesuatu, sehingga bisa berguna untuk anak cucu kita, khususnya lulusan negeri, lulusan Wirotomo. Bagaimana kita kembangkan supaya dunia pendidikan khususnya SMK itu tidak kalah dengan SMK yang lain. Saya kali ini yang bisa saya tambahkan Pak Wandi, mudah-mudahan ini menjadi itu. Sedangkan nanti saya punya dokumen-dokumen yang terus terang saja begitu saya melihat terbuka itu Pak, sehingga pada waktu saya masuk di BH tegoleti itu, Mas HP kok nggak ada buku ininya di sini, tegoleti mana kok ada. Jadi bukunya juga masih ada, tapi sudah pada kena layak. Terus tadi saya ngobrol dengan Pak Idris, ini dicari ya, itu pada waktu peresmian itu kan ada drum bandnya ini Pak, nanti saya cari itu barangkali ketemu. Artinya apapun kami siap untuk membantu bagaimana agar kita bisa menyajikan sesuatu yang benar. Nah, nanti kalau data-data yang berhubungan dengan negeri, yang monggo nanti di sini
banyak alumni yang di negeri, ada Pak Mario, ada Pak yang lain. Nah, itu juga bisa dilihat di sana sehingga nanti kita bisa jadikan satu, misalnya diformalkan sekalian akan menjadi bentuk alumni kayak apa dan sebagainya. Karena sekarang itu alumninya itu tercecer, angkatan itu sendiri, tapi yang paling aktif saya lihat itu alumni 71, 72, 73 itu aktif sekali dan saya mengikuti. Saya ikuti saja buat semuanya, tambahan dari kami, mohon maaf apabila yang kurang berkenan. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.